Halo Astri, temannya siapa saja? Saya belum hafal. Merpatinya sedang PC di mukanya. Oke, saya cek salam dulu kalau begitu. Oke, yang sudah bisa akses InNotes, apakah kalian sudah mulai mempelajari atau bahkan mungkin mendiskusikan materi yang ada di dalam setiap pertemuan? Hey, apakah saya ini sedang berhadapan dengan orang atau dengan tembok? Kenapa sepi saja? Yang yang bisa akses InNotes, Anda sudah bisa melihat di sana atau bahkan mungkin ada yang sudah mendownload juga materi? Bisa, Ibu. Nah, oke, sudah dipelajari untuk minimal untuk pertemuan pertama dan kedua? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Apa yang sudah Anda pelajari? Tentang metabolit sekunder sama primer, Ibu. Oke, metabolit primer, metabolit sekunder. Good. Ada lagi? Sama Ibu, sejarah singkat Ada lagi. sama kegunaan bahan alam. Oke. Sip. Jadi itu memang apa namanya bisa dikatakan materi yang memang akan kita selesaikan pada siang hari ini ya, terkait dengan apa itu kimia bahan alam, kemudian sejarah singkatnya seperti apa, lalu klasifikasi atau kelompok-kelompok apa saja yang kemudian nanti akan kita perdalam, kita akan pelajari bersama begitu dalam satu semester ini. Oke, teman-teman yang MBKM sudah saya kirimkan di grup juga, silahkan Anda baca ya. Baik, kita mulai saja pertemuan siang hari ini sambil teman-teman yang lain untuk join karena totalnya berarti ada 10 plus dengan 34. Harus ada 44, di sini baru 31 dengan saya berarti masih ada 14 orang lagi yang belum bisa join. Saya tidak tahu apakah ada yang satu frame itu berisi 2-3 orang begitu, mungkin nanti bisa di report di sini. Silahkan tulis di chat room ya. Kita mulai saja pertemuan siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, dari apa yang sudah Anda pelajari atau baca sepintas, scanning begitu, apa sebetulnya yang sudah Anda dapatkan? Boleh siapa di antara Anda yang sudah baca sepintas tentang materi tersebut? Mau nyoba, Bu? Boleh, silakan. Ai, mangga Ai. Dari yang Ai baca itu, di situ tuh ada yang namanya produk alami, di mana produk alami itu setiap senyawa organik yang disintesis oleh senyawa yang hidup. Terus kemudian tentang metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, metabolit primer itu apa sih dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, seperti protein, lemak, asam
amino, DNA, RNA, dan juga karbohidrat. Nah, kemudian yang metabolit sekunder itu tidak apa ya Bu, tidak seperti metabolit primer. Jadi dia itu seperti untuk menahan virus gitu Bu. Menahan virus. Oke, baik. Sudah dapat sub-summer-nya ya. Oke, ada Malika yang raise hand. Terima kasih, Ai. Malika, silakan Malika. Malika ini adalah kacang kedelai yang warnanya hitam. Oke, untuk sapango. Itu nama ilmiahnya. Silakan Malika. Ya Ibu, sama kurang lebih materinya yang dibaca dengan Ai tadi. Izin menambahkan juga kalau untuk metabolit, perbedaan dari metabolit primer dan sekunder, tadi ya metabolit primer itu fungsinya lebih mendalam atau intrinsik, juga sangat penting bagi kelangsungan kehidupan organisme. Tadi betul, contohnya ada asam amino, asam nukleat, gula, asam lemak, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk biasanya pembentukan protein, lipid, bisa karbohidrat, juga untuk nukleat itu bisa untuk pembentukan nukleotida yang nantinya akan membentuk DNA atau RNA. Nah, untuk metabolit sekunder sendiri itu fungsinya ekstrinsik, terus juga fungsi lainnya itu masih belum diketahui pasti. Cuman ada hipotesis yang menyatakan bahwa fungsi dari metabolit sekunder itu sebagai apa ya, daya kompetitif suatu organisme, suatu makhluk hidup. Oke, Gitu. oke. Ini ada tambahan ya, mungkin lebih spesifik lagi di situ. Oke, terima kasih Malika. Ada lagi, satu lagi aja. Bapak-bapak barangkali. Bapak-bapak. Mas Wiwin mana? Belum baca Ibu. Belum baca. Ya Allah, tugas kita kan baca. Ya karena materi baru sampai ya. Nah ini mungkin nanti tolong disampaikan ke Pak Hilman ya, saya gimana caranya supaya bisa teman-teman yang MBKM bisa mengakses InKnows karena materi ada di situ semuanya, termasuk tugas nanti juga ketika kita pertemuannya asinkronus itu disiapkannya justru di situ. Ya, jadi mungkin nanti request ke Pak Hilman sebagai administrator untuk MBKM ini ya Dek, sehingga paling tidak bisa ngelink atau paling tidak bisa mengakses InKnows gitu. Dan saya juga nanti pasti harus bisa melakukan penilaian dengan mudah ya. Oke, baik teman-teman, barangkali masih ada yang mau menambahkan di luar yang MBKM boleh? Atau yang MBKM juga boleh, nggak apa-apa kalau sudah baca dari literatur yang lain begitu yang disajikan. Tadi intinya adalah bahwa yang namanya bahan alam itu tentu dihasilkan oleh organisme hidup, gitu ya intinya ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bahan alam ini bisa, tadi ada senyawa begitu ya, ya sudah disebut-sebut oleh Ai ada senyawa yang memang dihasilkan dari proses metabolisme, betul? Oke, metabolisme senyawa-senyawa ini ternyata kalau dikelompokkan berdasarkan jalur metabolismenya tadi ada dua. Ada jalur metabolisme primer, tadi yang hampir semuanya ada di dalam makhluk hidup. Di hewan, di tumbuhan, kemudian manusia, atau juga di mikroorganisme. Ya. Nah, kalau yang seperti itu maka dikatakan sebagai jalur metabolisme primer begitu ya. Nah, tapi ada sejumlah metabolit atau senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu ternyata dia tidak ada di dalam atau bukan merupakan produk metabolisme primer. Maka itu dikatakan sebagai jalur lain yakni metabolisme sekunder. Maka si senyawa-senyawa itu dikategorikan sebagai metabolit sekunder. Sebagai contoh misalnya di sini gambar ini Anda bisa lihat gambarnya. Di gambar ini yang paling kiri atas apa nih? Bunga matahari, Bu. Bunga matahari warnanya Kuning. kuning. Oke. Dari bunga matahari apa yang biasanya dikenal? Kuaci.
Kuaci, oke. Manfaat dari kuaci apa? Selain kuaci, cemilan gitu ya, itu bagus karena fibernya. Biasanya dari biji apa namanya? Kuaci itu dibuat jadi apa? Minyak. Minyak, betul. Minyak sunflower ya. Sunflower oil. Nah, ini namanya minyak nabati. Nah, jadi berarti si minyak itu kalau menurut Anda dia metabolit sekunder atau metabolit primer? Oke, skip dulu, nggak apa-apa, simpan dulu ya. Nanti coba diingat-ingat. Ini yang di tengah setelah sebelah kanannya apa namanya bunga matahari apa? Nah, Kumis kucing, Ibu. kumis kucing, oke. Biasanya di Jawa atau di Jawa Barat nih ya, di kita di Indonesia, kumis kucing ada manfaatnya nggak sih? Ada. Untuk apa? Biasanya buat obat diabetes. Diabetes atau ginjal? Diabetes. Diabetes, oh iya. Saya baru tahu. Nanti mungkin kita harus lakukan ini ya. Kalau ini namanya ortosipon staminus ya. Nah, jadi si ortosipon staminus ini paling banyak digunakan sebagai diuretik, obat untuk peluruh batu ginjal gitulah ya, seperti itu, untuk melancarkan apa namanya istilahnya itu apa namanya urin, begitu, pengeluaran urin ya. Oke, nah di sini ada senyawa yang memang berperan aktif nantinya. Mungkin Anda ada yang tertarik nanti atau ada juga yang mau melanjutkan apa yang pernah saya kerjakan dengan ortosipon staminus ini. Berikutnya sebelah kanan, oh ini warnanya putih gitu ya. Nah, tadi kuning, sekarang putih, sekarang ketemu lagi ini senyawa apa namanya bunga piloches. Pernah lihat nggak? Ini bunganya tuh apa namanya cantik begitu dan mudah sekali tumbuh. Warnanya ada yang kemerah-merahan, putih, ungu seperti ini gitu ya. Warna ungu itu identik dengan apa yang disebut apa namanya antosianin, betul nggak? Nah, si antosianin ini pasti dihasilkan bukan melalui jalur metabolisme primer. Artinya dia antosianin ini atau warna ungu dari bunga ini dihasilkan dari proses metabolisme sekunder. Gitu ya. Sebelah kanan yang hijau-hijau saja, tapi kemudian di bawahnya ini kalau dilihat lebih dekat, ada yang sebelah kiri bawah begitu ya. Ada yang seperti ini. Ini nih bijinya. Bijinya ini namanya posisinya adalah pilantoid. Pilantoid itu dia si bunga dan biji berada di bawah dari daunnya. Nah, makanya tanaman ini kalau Anda lihat seperti ini ya penampakannya dari kejauhan, kalau didekatkan seperti yang di bawah begitu ya. Ini disebut sebagai pilantus. Nah, pilantus atau kalau di Jawa di Malaysia disebutnya dukung anak, kalau di Jawa itu meniran gitu ya. Kalau di Sunda memeniran. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk apa namanya istilahnya tuh meningkatkan imun. Anda tahu dengan produk suplemen yang namanya Stimuno? Halo? Tahu Ibu. Ah, itu apa? Stimuno. Suplemen, Ibu. Iya, betul, suplemen untuk anak-anak ya. Nah, ini dihasilkan atau Stimuno itu dihasilkan komponen utamanya adalah ekstrak dari meniran atau pilantus, gitu ya. Nah, sebelah kiri dari pilantus Anda perhatikan baik-baik. Pernah ketemu dengan bunga yang seperti ini? Barangkali ada yang kenal? Mana Ibu? Apa? Apa? Bunga apa? Tidak tahu namanya. Oh, tidak tahu namanya, makanya kenalan. Siapa yang suka makan nasi Padang? Saya pastinya, karena di mana-mana warung Padang banyak begitu ya. Atau ada. Warna umumnya ya kuahnya nasi Padang, kuah masakan Padang itu apa yang paling dominan? Kuning, oranye, merah, atau hijau?
Kuning ya, Bu? Kuning. Nah, ini dihasilkan dari umbi yang bunganya seperti Kunyit. kunyit. Betul, kunyit. Nah, tapi ini keluarganya kunyit. Namanya temu. Temu apa? Temulawak. Temulawak, betul, alias Curcuma santorija. Ini adalah bunganya seperti ini ya. Anda harus kenalan. Kenapa? Karena dia punya apa namanya fungsi yang banyak begitu, manfaatnya banyak ya. Nah, kalau yang ini yang sebelahnya Curcuma santoriza itu bunga apa kira-kira? Bunga mawar. Bunga mawar, betul. Bunga mawar itu bisa jadi warna-warni kan, bahkan dari yang putih, pink seperti ini, ada yang merah-merah, pisan, kuning, kemudian oranye juga ada, bahkan ada yang biru dan hitam, tuh nggak? Kenapa kok bisa berwarna-warni seperti itu? Nah, seperti bunga-bungaan yang lain ini adalah sejumlah bunga yang misalnya dikategorikan sebagai edible. Tahu edible? Tahu, Ibu? Apa? Yang dapat dimakan. Yang dapat dimakan, betul. Jadi bunga-bungaan yang bisa dimakan, begitu ya. Ada yang ditambahkan di salad, begitu ya. Ada yang dibuat teh, ada ditambahkan sebagai garnish, begitu di dalam sejumlah makanan. Nah, atau mungkin ada juga, ya itu sebabnya juga gitu ya. Nyi Roro Kidul, Susana, itu kan suka makan melati ya, benar nggak? Beliau itu sampai usia sekian puluh tahun, hampir 100 tahun gitu, tetap cantik kan ya? Kenapa coba? Kira-kira kenapa? Makan Ada bunga hubungannya melati, nggak Bu. dengan kegiatan makan-memakan? Ada hubungannya nggak? Nah, bisa jadi, mungkin gitu ya, ada hubungannya antara kegiatannya, kesukaannya makan bunga melati gitu ya, dengan komponen metabolit sekunder yang ada di dalam bunga melati itu yang menyebabkan dia kemudian tetap awet muda gitu. Ya, sama seperti ceritanya, Anda tahu Sangkuriang, Tangkuban Perahu, legendanya bagaimana? Ibunya awet muda. Ibunya awet muda. Tahu nggak apa rahasianya? Rahasianya apa? Makan bunga. Bukan bunga ya. Kalau orang Sunda ya, orang Sunda, kan Dayang Sumbi itu di Sunda, di daerah di dataran Sunda lah ya, seperti itu. Kebiasaannya itu adalah memakan lalapan. Tahu lalapan? Lalab gitu ya, orang Sunda mah lalab rumah. Jadi yang dimakan itu adalah pucuk tanaman dan umbi-umbian, pupucukan dan bong borosan katanya gitu. Ya, termasuk boros kunyit gitu ya, tadi boros koneng, boros laja, boros honje seperti itu gitu ya. Karena itu, nah selain enak memang dia punya sejumlah metabolit sekunder yang dalam tanda petik gitu ya, bisa kita apa ya, mungkin kaitkan dengan efeknya sehingga Sangkuriang itu sampai saru, tidak mengenali bahwa itu adalah ibunya. Kenapa? Karena ibunya awet muda seperti itu. Nah, jadi pantas kalau orang Sunda yang rajin memakan makanan apa namanya lalab-lalaban tadi itu biasanya nampak lebih segar, lebih awet muda, katakanlah seperti itu, dan juga istilahnya tuh kulitnya tuh lebih cerah, ya. Kenapa? Nah, ini kaitannya dengan tentu saja bahan alam atau metabolit sekunder yang ada di dalamnya, gitu ya. Nanti kita akan bahas, kita kaitkan mengapa demikian. Teman-teman sekalian, kalau di apa namanya kaitkan dengan moderasi beragama saya apa gitu ya. Paling tidak ketika kita belajar tentang kimia bahan alam yang menjadi inspirasi kita tentu saja adalah Al-Quran, betul nggak?
Di dalam Al-Quran Allah sudah menuliskan dalam wahyunya itu bahwa semua apa yang ada di alam ini tentu saja harus menjadi salah satu bukti tanda kebesaran, tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Jadi tapi tanda-tanda itu hanya akan bisa apa namanya istilahnya tuh diambil pelajarannya adalah oleh orang-orang yang berpikir. Artinya tidak semua orang kemudian memahami, oh kenapa tumbuhan itu misalnya awalnya daunnya warnanya kekuningan, kemudian hijau, terus nanti kuning lagi, kemudian sampai dia daunnya itu mati. Bagi orang yang tidak berpikir dan tidak memperhatikan, seolah-olah itu kan memang alami, by nature, seperti itu gitu ya. Tetapi bagi kita sebagai Muslim begitu ya, ini pasti ada maksud. Kenapa? Karena tidak semata-mata apa yang diciptakan oleh Allah itu kemudian sia-sia, tetapi semuanya adalah by design, gitu ya. Sehingga kemudian istilahnya tuh di dalam surat Ali Imran ayat 190 sekian itu sampai ada doa Rabbana ma khalaqta hadza batil. Sesungguhnya tidak ada apa yang diciptakan oleh Allah itu yang kemudian sia-sia begitu. Yang ada adalah ilmu kita yang belum sampai ke sana, gitu ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa melihat sekarang bagaimana kecenderungan terkini kalau kita lihat di marketplace katakanlah begitu, atau di dunia permakanan, minuman, food and beverage, atau mungkin juga skincare begitu ya. Ada banyak produk yang memang diturunkan, dibuat atau sengaja dijual dengan mengedepankan bahwa ini adalah handmade, satu, yang kedua adalah natural gitu ya, kemudian eco-friendly dan seterusnya. Sehingga kalau kita simpulkan lebih umum begitu ya, bahwa banyak produk yang ditawarkan itu saat ini arahnya adalah ke bahan alam gitu ya, termasuk obat-obatan yang memang diproduksi begitu ya, baik oleh Big Pharma maupun oleh pihak-pihak atau para pegiat lah ya, seperti itu bahan alam gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menemukan sejumlah produk atau saran gitu ya, penggunaan bahan alam untuk kesehatan, misalnya untuk skincare, untuk apa namanya mengatasi gangguan, katakanlah seperti itu, termasuk juga untuk menghindari terjadinya penuaan misalnya, seperti itu. Oke. Nah, selain itu juga ke arah makanan pun sama, gitu ya. Sebagai contoh misalnya Anda di sini melihat bahwa sejumlah produk itu diturunkan dari bahan alam. Misalnya untuk minuman saja, kalau kita lihat minuman-minuman yang ada mulai dari black tea, kemudian red wine, cranberry, apples, kemudian coklat begitu ya, dark coklat seperti itu mereka disajikan dengan menawarkan sejumlah khasiat di dalamnya, gitu ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini adalah kaya akan antioksidan, gitu ya. Kemudian yang lain mungkin menawarkan fungsinya sesuai dengan ingredients yang ada di dalamnya. Contoh misalnya kalau Anda ketemu dengan senyawa-senyawa atau dengan produk-produk yang seperti ini yang berwarna-warni, nah tentu ini kaitannya adalah dengan senyawa bahan alam dari kelompok flavonoid atau antosianin, seperti itu ya. Kalau dibandingkan misalnya kemampuan dari beberapa produk itu terhadap apa namanya istilahnya itu, kalau dibandingkan dengan apa ya itu sifat antioksidannya dengan standar yang ada, yakni Trolox begitu, maka kalau kita lihat di sini Anda bisa melihat variasi dari sejumlah produk yang ada ini ya. Ternyata yang paling tinggi itu adalah dark coklat. Tapi ingat, dark coklat itu sifat antioksidannya di sini atau kandungan dari
antioksidan ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tapi ingat, Anda namanya juga dark coklat gitu ya, tidak boleh pakai gula gitu ya, karena gulanya justru itu yang mengganggu. Betul nggak? Nah, produk-produk yang lain nanti kita akan pelajari begitu ya. Ini misalnya ada banyak bahan aktif yang ditawarkan sekarang, misalnya ini matcha, ini apricot, begitu ya. Kemudian ada lemon, ada apa namanya lime, begitu. Ada sejumlah yang bahannya itu digunakan untuk pengobatan tradisional yang sudah sangat lama, misalnya di traditional Chinese medicine di TCM, atau di India itu Ayurvedic, kalau di Indonesia itu jamu, gitu ya. Nah, ini pasti kaitannya adalah dengan komponen atau bioaktif yang ada di dalamnya, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk dua contoh ini saja, misalnya kita punya jeruk sunkist dan satu lagi adalah lemon. Apakah Anda bisa membedakan kedua spesies dari jeruk ini? Kira-kira Anda bisa membedakannya? Kalau dari fisiknya mah bisa ya, Bu. Dari fisiknya bisa, dari aromanya bisa? Bisa. Bisa. Sunkist lebih manis. Misalnya sunkist berarti lebih manis. Kalau lemon? Baunya aromanya lebih seger. Lebih segar seperti itu. Beda lagi dengan jeruk purut kan? Nah, jadi perbedaan aroma itu sebetulnya perbedaan warna yang ada bisa dari apa namanya sunkist tadi, lemon, kemudian jeruk purut, itu sebetulnya apa yang membedakannya? Kira-kira apa yang membedakannya? Ini kita punya jeruk itu jenisnya mungkin bisa lebih dari 10 ya. Nanti coba Anda telusuri. Ya, kira-kira apa yang membedakannya? Kan sama-sama jeruk, sama-sama ada pulpnya seperti itu, kulitnya demikian, begitu ya. Tapi kenapa kok beda? Kita menamakannya ini jeruk Medan, ini jeruk Brastagi, jeruk Pontianak, gitu ya. Benar nggak? Jeruk Bali. Padahal begitu saja, gitu. Nah, oke. Kalau ditelusuri lebih jauh, ternyata aroma yang berbeda itu salah satunya disebabkan karena komponen yang ada di dalamnya yang disebut sebagai terpenoid. Ini adalah dua contoh terpenoid. Ini sebetulnya isomer. Tapi isomernya itu yang satu R, yang satu S. Jadi hampir sama. Sama-sama dia jumlah atom karbonnya ada 10 seperti itu, tetapi orientasinya atau konfigurasinya yang satu R, yang satu S, itu baru satu saja, gitu ya. Nanti mungkin ada juga senyawa yang lain, termasuk yang akan Anda kerjakan nantinya, ya. Nah, jadi untuk satu jenis saja atau satu keluarga, satu genus tadi jeruk saja begitu, citrus itu ada banyak sekali nanti variasinya. Gitu ya, sehingga si spesiesnya menjadi berbeda, aromanya berbeda, kemudian peruntukannya juga jadi berbeda, gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya komponen kimia yang ada di dalamnya ternyata yang membedakan. Nah, ketika kita tadi ini contoh, tadi yang kita bahas itu adalah contoh. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi bahan kajian dari kimia bahan alam ini. Tadi sudah ada yang menyebutkan, ada jalur metabolisme primer, ada jalur metabolisme sekunder. Mana yang menjadi bagian dari subject matter atau materi subjek dari kimia bahan alam? Apakah metabolit primer atau metabolit sekunder? Metabolit primer itu berarti metabolit yang dihasilkan dari proses atau metabolisme primer. Tadi metabolisme primer itu terjadi pada setiap organisme makhluk hidup. Jadi mulai yang tingkat yang rendah gitu ya, tingkat tinggi,
dari hewan, manusia, tumbuhan, termasuk mikroorganisme gitu ya, itu ada yang namanya metabolit primer. Artinya ada jalur metabolisme primer, artinya terjadi di dalam setiap organisme. Nah, biasanya hasil dari metabolisme primer ini disebut sebagai metabolit primer dan merupakan molekul yang besar, berat molekulnya tinggi, strukturnya sama, ya. Kalau dikatakan misalnya ini protein hewani dengan protein nabati, pasti strukturnya sama. Variasinya sangat sedikit. Ya. Jadi strukturnya sama untuk setiap organisme dan digunakan sebagai penghasil atau untuk kelangsungan hidup organisme itu sendiri. Jadi untuk hidup maka perlu metabolit primer, gitulah intinya. Ya. Apa yang dihasilkan dari metabolisme primer? 1 adalah karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, dan 4 asam nukleat, gitu ya. Itulah yang disebut dengan produk dari hasil metabolisme primer. Nah, Anda pernah nggak ketemu dengan karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat ini? Pernah ketemu nggak? Di mana? Kimia organik, Ibu. Di Di kimia organik. biologi, Bu. Di mana? Di biologi. Oke. Kimia organik. Tapi kan itu kalau kimia organik hanya istilahnya itu apa ya? Garis besarnya ya. Betul nggak? Bagaimana biosintesisnya, bagaimana metabolismenya itu dibahas di mana? Ya, atau belum ketemu? Oke. Metabolit primer ini menjadi bahan kajian dari biokimia. Gitu ya. Jadi ini metabolit primer menjadi bahan kajian biokimia. Berarti kalau begitu metabolit mana yang kemudian menjadi bahan kajian dari kimia bahan alam? Metabolit sekunder, Ibu. Apa itu metabolit sekunder? Bisa nebak, pinter ini tebakannya, jago. Karena ada 2 ya. Berarti betul tadi metabolit sekunder ini akan menjadi bahan kajian dari kimia bahan alam. Apa yang dimaksud dengan metabolit sekunder? Nah, ini golongan senyawa dengan struktur yang bervariasi dan khas atau khusus untuk setiap organisme. Kalau tadi metabolit primer itu ada di setiap organisme apapun, betul? Nah, tapi kalau metabolit sekunder itu hanya ada di organisme tertentu, khas. Bahkan untuk satu genus sekalipun, katakanlah ya, satu spesies sekalipun begitu ya, dia bisa jadi berbeda karena ada faktor-faktor yang kemudian menentukan keberadaannya, gitu ya. Nah, kalau tadi di metabolit primer itu BM-nya besar, maka di sini berat molekulnya itu relatif kecil, bahkan di bawah 500. Sama seperti obat-obatan, bahan aktif yang memang itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, biasanya berat molekulnya itu kecil. Kemudian ditemukan dalam jumlah minor. Kalau tadi karbohidrat, protein, kemudian lemak, asam nukleat itu pasti abundan. Abundan itu banyak, gitu ya. Komponen utama dalam setiap organisme. Tetapi kalau metabolit sekunder itu ditemukannya dalam sejumlah kecil. Ya, nanti kita akan ceritakan. Dan saya bisa bikin testimoni mungkin ya. Bagaimana saya kemudian melakukan isolasi begitu ya dari berkilo-kilo yang didapat itu hanya 5 mg. Dan itu juga sudah untung gitu ya. Tuh, jadi jumlahnya minor. Lalu dia berfungsi untuk pertahanan diri dari si organisme. Jadi untuk mempertahankan diri. Bisa juga untuk melawan penyakit. Bisa juga untuk mempengaruhi pertumbuhannya. Misalnya menarik mangsanya sebagai hormon dalam hal ini
Sehingga katakanlah apa namanya, proses pembuahan di dalam individunya itu bisa terjadi ketika ada serangga. Nah, untuk mendatangkan serangga maka dia mengeluarkan metabolit sekunder yang kemudian menarik datangnya si serangga, gitu ya. Atau yang kita sebut sebagai feromon. Nah, jadi itu teman-teman bahan kajian. Kalau tadi metabolit primer itu adalah untuk apa namanya, kajiannya biokimia, sedangkan metabolit sekunder berarti di sini untuk bahan kajian kimia bahan alam, gitu ya, atau natural product chemistry, gitu ya. Ini bagaimana apa namanya, metabolisme itu digambarkan terjadi di dalam suatu organisme, ya, bahwa suatu organisme itu dia harus mengalami transformasi atau konversi senyawa organik. Jadi kenapa dia memerlukan pupuk, air, kemudian memerlukan apa namanya, istilahnya tuh pupuk itu ada yang pupuk organik, ada juga anorganik gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi tuntutannya untuk tumbuh hidup dan berkembang ini perlu melakukan transformasi. Begitu ya. Nah, dan si organisme itu bisa mengalami apa namanya, transformasi tadi, mengubah materi yang sifatnya anorganik, begitu ya, melalui proses fotosintesis, begitu, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai building blocks atau atau energi ATP. Ya, nah si building blocks inilah yang kemudian nanti akan membentuk apa namanya, senyawa-senyawa, gitu ya, yang digunakan untuk tumbuh hidup dan juga berkembang, gitu ya. Nah, karena tadi metabolisme itu ada 2 jalur, maka di sini jalur yang pertama, ini singkatnya ya, jalur yang pertama adalah metabolisme primer, hasilnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat, sedangkan metabolit sekunder dihasilkan dari metabolisme sekunder, hasilnya berupa kelompok senyawa yang membantu tumbuh berkembangnya suatu makhluk hidup, begitu, yakni golongan-golongan dari terpenoid, steroid, flavonoid, poliketiga, fenilpropanoid, atau bahkan mungkin ada alkaloid, lignan, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi bahan kajian dari kimia bahan alam. Oke? Baik. Sampai di situ ada yang tanyakan? Oh ya, kita hanya akan sampai pukul 14, karena pukul 14 saya harus nguji yang PPG, begitu, hukum PPG. Sehingga teman-teman nanti mungkin bisa melakukan apa namanya, pembelajaran secara mandiri sebelum kuis nanti diberikan linknya, gitu ya. Karena hari ini jadwalnya adalah harus melaksanakan kuis. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Atau kita skip? Baik. Saya terlempar. Oke, kita sambung lagi. Baik. Anda perhatikan baik-baik. Jadi, dari mana sebetulnya mulainya? Dari mana mulainya kira-kira? Fotosintesis. Fotosintesis. Oke, fotosintesis menghasilkan atau masuk ke dalam jalur pentosa fosfat. Betul?
Nah, ini adalah bahan aktif untuk pembentuk metabolit sekunder, ya. Di sisi lain ada proses glikolisis. Betul tidak? Kalau fotosintesis menghasilkan glukosa, di sini ada proses juga glikolisis, artinya penguraian glukosa. Jadi si pentosa fosfat itu bisa dihasilkan juga dari proses glikolisis, begitu ya. Glikolisis ini menghasilkan ya asam 3 fosfogliserat. Si asam 3 fosfogliserat ini menghasilkan fosfoenol piruvat. Dari fosfoenol piruvat akan menghasilkan asam piruvat. Jadi di sini ada ada gugus fosfatnya. Biasanya gugus fosfat itu diperlukan untuk mengaktifkan. Jadi fosfoenol piruvat itu terbentuk ketika dia sudah melepaskan gugus perginya, yaitu gugus fosfat. Gitu ya. Dari fosfoenol piruvat mengalami siklisasi dan seterusnya, maka akan dihasilkan asam shikemat. Disinilah satu building blocks yang kemudian akan menghasilkan flavonoid, begitu ya. Dan akan menghasilkan juga sejumlah senyawa di sini yang disebut dengan L-fenilalanin, kemudian tirosin atau triptofan. Ini strukturnya mungkin harus dibetulkan ya, karena tidak sesuai. Ini hanya untuk fenilalanin. Nah, berarti ini adalah asam-asam amino. Nah, si asam amino ini kalau nanti NH2-nya atau mengalami deaminasi, maka akan dihasilkan yang namanya kelompok fenilpropanoid. Nah, kalau tadi dari asam shikemat itu juga menghasilkan kelompok flavonoid. Nah, gitu ya. Dua tak ketemu. Dari asam piruvat, balik lagi, ini akan bisa dihasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A nanti akan mengalami kondensasi sehingga menghasilkan asam mevalonat dan ujungnya adalah terpen. Mulai dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen sampai tri dan tetraterpen. Ini adalah kelompok-kelompok terpenoid. Dari asetil koenzim A juga dalam daur yang berbeda, yakni masuk ke dalam siklus Krebs, nanti akan dihasilkan L-asam amino. Ya. Perbedaannya apa dengan L-asam amino yang ada di sini untuk fenilpropanoid? Nah, nanti Anda perhatikan di sini cincin. Berarti fenilpropanoid ini bisa dikatakan sebagai turunan dari senyawa benzen, ingat? Apa namanya? Senyawa apa? Ada cincin benzennya? Halo. Topik terakhir di kimia organik 1 biasanya ini. Atau di kimia organik juga 2 juga ada. Kalau ada cincin benzen ya maka dikatakan sebagai senyawa aromatik, bukan? Senyawa. Betul. Jadi berarti kalau di sini asam aminonya adalah asam amino aromatik. Nah, kalau yang dari daur Krebs ini dari asetil koenzim A, L asam amino tapi L asam aminonya non aromatik. Gitu kan? Karena asam amino dibedakan salah satunya dengan perbedaan R pada rantai sampingnya. Betul? Nah, begitu juga dengan terpen. Terpen ini bisa dikatakan bahwa dia adalah senyawa-senyawa yang non aromatik. Oke. Asetil koenzim A ketika dia mengalami kondensasi lebih lanjut gitu ya pada gugus karbonilnya, kondensasi karbonil, maka di sini akan dihasilkan polibeta asil ACP. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti akan dihasilkan asam lemak. Benar nggak? Nah, berarti asam lemak pembentuk minyak
sunflower tadi, ini jalurnya adalah dari jalur asam pirufat, asetil koenzim A, kemudian polibeta hasil ACP. Itu adalah pembentukan asam lemak. Oke. Nah, selain dari polibeta asil juga bisa dihasilkan polibeta ketoester yang disebut nantinya sebagai poliketida. Begitu. Ya. Nah, sedangkan untuk flavonoid, salah satu bagian dari flavonoid tadi itu adalah asam sikimat untuk cincin benzennya. Untuk bagian lain, cincin benzen yang lain itu dihasilkan dari adanya asam malonat, gitu ya, atau asam sinamat. Nah, sehingga nanti dalam flavonoid kita akan kenal ada sinamoil, ada jalur atau gugus sinamoil begitu ya. Kemudian ada juga sikimatnya. Gitu. Jadi dari dua jalur yang berbeda, kemudian dia membentuk satu kelompok senyawa yang disebut dengan flavonoid. Itulah sebabnya kenapa flavonoid itu menjadi sangat banyak. Bahkan mungkin ada belasan kelompok begitu ya. Oke. Itu yang menarik untuk dipelajari. Nah, jadi berdasarkan pembahasan tadi bisa dikatakan bahwa dalam jalur atau produk jalur metabolisme yang berbeda ini menghasilkan karakteristik metabolit yang berbeda. Kalau metabolit primer, bagaimana karakteristiknya? Apakah ada di dalam seluruh organisme? Tidak ada. Kalau metabolit sekunder, ada nggak di dalam seluruh organisme? Enggak. Tidak. Itu perbedaannya ya. Kemudian untuk struktur, dilihat dari struktur. Untuk metabolit primer ini, kalau kelompok protein ya begitu. Gitu ya. Baik, misalnya gini, saya punya triptopan dari hewan dan dari dari tumbuhan, ya tetap sama begitu. Ya, artinya ada variasi tidak? Tidak, ataupun kalaupun ada, itu kecil saja, gitu ya variasinya. Berbeda dengan metabolit sekunder yang dalam satu genus saja, satu organisme saja bisa jadi dia dihasilkan, bisa juga tidak, meskipun sesama spesiesnya, gitu. Ya, oke, kenapa? Karena dia hanya diproduksi pada kondisi tertentu. Sebagai contoh begini, ini cerita. Teman-teman saya di Koba ITB, senior-senior saya termasuk pembimbing, promotor begitu ya. Dulu itu pernah melakukan isolasi atau penelitian terhadap tanaman Artocarpus. Artocarpus itu nangka-nangkaan. Ada nangka cempedak, nangka biasa, begitu ada juga sukun, itu termasuk ke dalam Artocarpus juga gitu ya. Nah, pada saat itu yang sedang dilakukan penelitiannya adalah nangka cempedak, Artocarpus cempeden namanya, ya. Nangka cempedak kan sering kita temui ya kalau kita mau ke Sumedang, itu di Jatinangor ke atas sedikit gitu ya. Itu ada yang jualan nangka cempedak panjang-panjang gitu. Ada juga yang bulat. Nah, itu diperolehnya dari Majalengka, tapi ternyata di Ciamis juga ada gitu ya, di beberapa daerah di Jawa Barat itu ada produsen nangka cempedak. Nah, data penelitian awal itu yang diperoleh ada 25 senyawa yang sifatnya itu menarik, salah satunya dari golongan flavonoid punya karakter khusus dan punya bioaktivitas khusus, sehingga ada yang namanya artoindonesin G. Artoindonesin G itu dia punya sifat sitotoksik terhadap sel kanker dan dalam
milimolar begitu ya, seperti itu. Sehingga sangat menarik, sangat kuat sifat sitotoksiknya itu sehingga berpotensi untuk menjadi anti kanker. Sehingga orang Korea itu kemudian melakukan adaptasi, yakni melakukan fotosintesis terhadap artoindonesiin G, gitu ya, saking bagusnya. Nah, karena untuk mendapatkan artoindonesiin G itu sulit dan hanya ada pada organisme tertentu, maka ketika salah satunya adalah Artocarpus cempeden tadi, maka ketika si peneliti itu menemukan pohon Artocarpus cempeden dari tempat lain, maka dia ambillah kulitnya, batangnya, akarnya, daunnya, begitu ya, sampai dibeli satu pohon lah, seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi pada saat dilakukan screening dari bagian yang sama, katakanlah seperti itu dengan sebelumnya, penelitian sebelumnya, itu ternyata sangat berbeda. Bahkan apa yang dicari itu tidak ada. Nah, kenapa demikian? Nah, setelah ditelusuri ternyata lokasi tempat dia tumbuh itu berbeda dengan spesies yang awal ditemukan atau organisme yang awal dilakukan penelitian, gitu ya. Yang satu dari Majalengka, yang satu lagi dari Ciamis, gitu. Jadi lokasinya itu berbeda. Nah, saya pun pernah mengalami. Salah satunya adalah ketika melakukan screening untuk meniran. Meniran itu ada beberapa macam ternyata. Ada Phyllanthus amarus, Phyllanthus diruri, ada juga Phyllanthus myrtifolius, begitu ya. Yang bentuknya itu hampir sama, tetapi ternyata beda. Meniran itu ada meniran hijau, meniran putih, meniran merah, gitu ya. Nah, saya waktu itu melakukan pekerjaan untuk meniran yang merah atau Phyllanthus niruri, seperti itu. Nah, sampel yang saya punya itu yang pertama adalah yang diperoleh dari jalanan, dari sawah. Kemudian yang kedua adalah yang dari jalanan. Dari jalanan ini saya pernah jalan kaki dari Buah Batu, dari Pasar Kordon sampai ke Binong, perempatan Binong itu lumayan. Kenapa? Karena saya tahu persis jalan itu yang setiap hari dilewati dan di situ ada tanaman Phyllanthus niruri begitu. Maka saya ambil, kemudian saya juga punya sampel yang lain yang dibeli melalui marketplace begitu dari kebun yang berasal dari daerah Kebumen. Nah, seperti itu. Sehingga setidaknya saya punya tiga sampel di lokasi yang berbeda. Dilakukan ekstraksi lalu di screening. Jadi ternyata yang dari Kebumen, yang dari kebun kosong. Ya, tidak ada noda-noda memang gitu ya. Sementara yang paling banyak noda yang bisa diisolasi atau potensial untuk diisolasi itu adalah yang saya temukan sampelnya dari pinggir jalan. What does it mean? Apa artinya? Apa artinya? Halo? Apa artinya? Mirip dengan begini. Anak yang biasanya dimanja dengan anak yang biasanya diabur. Mungkin ditinggal ibu, seperti anak saya ditinggal ibunya pergi kemana begitu ya, dia setiap hari sekolahnya full day, bisa seperti itu. Dengan anak yang harus selalu dibimbing, diantar jemput seperti itu sendiri gitu ya oleh ibunya misalnya. Menurut Anda mana yang bisa lebih survive? Yang sendiri, Bu. Yang sendiri, artinya dia lebih kuat gitu ya, dari sisi lebih tahan menghadapi tantangan gitu ya, dibandingkan dengan yang dimanja. Betul nggak? Nah, ini juga mirip dengan tanaman gitu. Jadi kalau tanaman itu berada pada lokasi, pada tempat, pada keadaan di mana dia menghadapi tantangan yang berat, maka dia akan menghasilkan yang disebut dengan metabolit sekunder supaya dia bisa bertahan hidup. Betul nggak? Beda dengan yang dikultivasi.
Beda dengan yang ditanam, diberi pupuk dan seterusnya gitu ya, dimanja oleh alam, oleh lingkungannya, sehingga metabolit dia tumbuh bagus. Mungkin katakanlah dari sisi biomasanya dia bagus, warna daunnya katakanlah hijau, subur dan seterusnya. Tetapi dari sisi metabolit sekunder belum tentu. Gitu ya. Itu seperti kasus meniran yang saya peroleh dari kebumen itu. Nah, jadi di sini jangan heran nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan, oh ini mah kan sekarang ada banyak yang jualan ekstrak ya, termasuk Garcinia. Ekstrak apa? Ekstrak apa Garcinia teh? Kini ada ekstraknya, cenah ya. Kulit mango kata kita, manggis ya kan ada ekstraknya ya. Termasuk ekstrak ya mungkin ekstrak teh, ekstrak daun apa namanya binahong, atau ekstrak yang sekarang rame itu kemarin daun Afrika, termasuk juga daun nangka walanda itu apa sih? Sirsak. Seperti itu. Nah, bisa jadi ekstrak yang dijual yang berasal dari daerah tertentu itu memiliki khasiat yang berbeda ya dengan ekstrak yang diperoleh dari daerah lain. Ya. Sama seperti ekstrak buah merah. Kalau yang dari Papua bagus, tapi kalau dari tempat lain belum tentu. Ya, kenapa? Nah, karena tadi tempat hidupnya berbeda begitu ya. Jadi jangan aneh, nanti bahkan mungkin ada penelitian kawan-kawan saya itu melakukan ini sama-sama meneliti apa namanya morus itu arbedan murbei begitu ya. Nah, nanti di daerah apa tuh Cikadut ke atas ada tempat peternakan ulat sutra, dan di situ ada sejumlah daun murbei gitu ya, dengan spesies yang berbeda begitu. Nah, Anda bisa bandingkan ini daun murbei yang mungkin tumbuh liar begitu ya dengan yang dikultivasi atau yang ditanam seperti itu. Nanti bisa dilihat mana yang kemudian variasinya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, jadi di sini metabolit sekunder itu punya fungsi tertentu yang memang diperlukan oleh si organisme tersebut begitu ya. Kadang-kadang dia masih belum kita ketahui juga fungsinya untuk apa. Bisa jadi sebagai atraktan begitu, menarik apa namanya istilahnya hewan atau serangga yang lain begitu. Bisa juga dia untuk menghalangi diri melindungi diri dari predator. Termasuk untuk pemberi warna. Makanya tadi bunga-bunga itu yang warna-warni itu dipengaruhi oleh metabolit sekunder yang ada di dalamnya. Ya. Dan biasanya yang namanya metabolit sekunder itu punya aktivitas farmakologi gitu. Maka banyak diteliti dan nanti digunakan untuk obat-obatan yang memang berasal dari bahan alam begitu ya, karena memang pada dasarnya sejak awal obat-obatan itu diturunkan atau diperoleh dari apa yang ada di alam gitu ya. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang metabolit sekunder ini tentu saja tidak membahas terkait dengan protein, karbohidrat atau lemak seperti itu, tetapi membahas kelompok-kelompok tadi mulai dari terpenoid, steroid, flavonoid begitu ya, asam lemak kesananya bisa, kemudian yang memang dia hanya diperoleh oleh organisme tertentu ya dalam jumlah kecil begitu ya, kemudian dia sifatnya tidak terbatas, artinya variasinya bisa banyak, kemudian kompleks, kemudian selama hidupnya digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk menghadapi pemangsanya, mengatasi penyakit, kemudian menyaingi tetangganya begitu ya, supaya dia bisa survive dan juga melawan lingkungan secara umum gitu ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok senyawa bahan alam. Tadi ada terpenoid, ini adalah contoh-contohnya, ada mint, mentol, nerol, neral gitu ya.
Nah, Anda perhatikan baik-baik strukturnya mungkin tidak tidak jauh berbeda satu sama lain, tetapi ada perbedaannya dan ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, mentol. Mentol itu adanya di dalam daun mint salah satunya. Digunakan sebagai mint oil. Betul nggak? Mentol dengan mint oil dengan rose oil sama beda? Beda lah gitu ya, aromanya juga pasti berbeda. Nah, ini namanya nerol. Nah, ternyata strukturnya kan hampir sama. Perbedaannya hanya kalau mentol itu golongannya alkohol, cincinnya tertutup, sedangkan kalau nerol di sini cincinnya terbuka. Betul nggak? Nah, kemudian selain nerol ada juga neral. Anda perhatikan, ada hubungannya nggak antara nerol dengan neral? Ada nerol dengan neral. Kelihatan hubungannya? Ada. Oke, nerol pasti ini golongan apa? Alkohol. Alkohol. Neral golongan Keton. apa? Di sini ada hanya nih. Ya, keton. Apa? Keton. Keton. Keton itu harus di tengah, ini kan di ujung. Kalau di ujung berarti apa? Aldehid. Aldehid, betul Mas Iwin. Ya, jadi ini bisa dikatakan nerol itu adalah hasil reduksi dari neral. Benar nggak? Atau neral ini adalah hasil oksidasi dari nerol. Benar nggak? Itu sederhananya. Tetapi ini terdapat dalam senyawa, dalam tumbuhan yang berbeda. Kalau nerol itu di rose oil, berarti di tanaman rose begitu. Sementara kalau neral itu adanya di jeruk atau lemon tadi begitu. Ya, bedanya hanya sedikit, tetapi di sini aromanya pasti beda antara aroma rose dengan lemon, betul? Oke. Nah, terpenoid dan steroid nanti akan digolongkan sebagai senyawa-senyawa non-fenolik. Artinya aromatik bukan? Bukan. Bukan aromatik, ya. Jadi nanti ada kelompok non-aromatik, kemudian ada kelompok yang dikategorikan sebagai fenolik atau aromatik, gitu ya. Yang fenolik ini ada fenilpropanoid, ada poliketida, ada juga flavonoid. Nanti flavonoid yang paling banyak nanti. Contoh yang bisa ditunjukkan di sini ada eugenol, ini dari cengkeh, kemudian ada neohesperidin. Neohesperidin ini adalah glikosida, tetapi komponen utamanya adalah yang ini, yang merupakan flavonoidnya. Ya, ada 3 cincin. Kemudian di sini ada OH-OH-nya, berarti fenol gitu ya, dalam cincin benzen begitu. Maka dikatakan sebagai senyawa-senyawa fenolik. Oke, aromatik. Ada lagi senyawa yang dikelompokkan sebagai alkaloid. Nah, alkaloid ini khusus di mana di sini ada N-nya atau ada ada gugus aminanya, gitu ya. Contohnya adalah kokain, ada juga kodein, termasuk fentanyl. Kemarin saya melakukan di anestesi. Ketika di anestesi itu saya disuntikan ke dalam tubuh saya fentanyl. Ternyata fentanyl itu adalah sejenis kodein. Jadi beda 1 metil saja begitu. Dan itu fungsinya adalah sebagai apa namanya di sini itu? Untuk pemati rasa begitu ya. Nah, ini adalah dari kelompok alkaloid. Jadi alkaloid biasanya mempengaruhi faal tubuh atau fisiologis tubuh kita. Oke? Nah, beberapa peran ekologis dari bahan alam tadi karena fungsinya misalnya untuk melindungi tumbuhan dari herbivora atau infeksi mikroba. Berarti kalau begitu si tumbuhan ini bisa survive, bisa beranak pinak, bisa memperbanyak diri gitu ya. Kemudian bisa juga dia sebagai penarik serangga atau atraktan. Ya, sehingga si hewan yang bertindak sebagai penyerbuk bisa datang kepada bunga, kemudian terjadi penyerbukan seperti itu ya. Contoh misalnya
vanilin. Vanilin itu hanya bisa jadi buah vanili itu ketika dia mengalami penyerbukan oleh serangga. Begitu juga dengan beberapa jenis bunga yang lain yang bisa menjadi buah itu ketika dia kemudian terjadi penyerbukan dibantu oleh angin, oleh serangga seperti itu, atau bahkan oleh manusia. Ya, seperti misalnya buah naga itu kan harus diserbukan, ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga bertindak sebagai alelopati yang memang berperan dalam kompetisi antar spesies tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kadang-kadang begini, ada tumbuhan yang di sekelilingnya itu kemudian dia bersih, nggak ada gulma. Nah, ada beberapa tumbuhan di ITB itu atau mungkin di UIN Bandung juga ada tumbuhan tinggi-tinggi seperti itu pohon, tapi di sekitarnya itu dia bersih, nggak ada rumput, nggak ada apa begitu ya. Nah, itu ternyata ada tumbuhan yang memang menghasilkan bahan yang menyebabkan gulma atau tumbuhan yang lain itu nggak hidup. Itu yang disebut dengan agent alelopati tadi. Seperti itu. Nah, dan itu khusus dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu gitu. Nah, bagi kita sekarang selaku orang yang berkecimpung di dunia kimia sebagai calon ahli kimia selanjutnya seperti itu, maka di sini tentu saja ada peluang untuk memanfaatkan kimia organik bahan alam untuk kemaslahatan, yang paling tidak untuk lulus skripsi gitu ya, atau untuk lulus S1 gitu ya. Oke, apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, kita mulai dari sini. Kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang kimia bahan alam ini yang berasal dari tumbuhan. Ya, meskipun di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Irian, termasuk juga Sumatera, itu sedang terjadi degradasi yang luar biasa dan sangat menyedihkan, di mana plasma nutfah itu dari hutan hujan tropis itu kemudian habis dibabat karena konversi ke hutan sawit atau perkebunan sawit. Betul nggak? Terakhir itu kasusnya di Irian, di Manokwari, dan juga di beberapa tempat yang kalau dilihat dari atas itu sudah persis botak kayak apa namanya istilahnya itu, kayak batik ya, dan sangat menyedihkan. Bagi saya sebagai kimia organik bahan alam itu sedihnya karena kita belum berbuat sesuatu, keburu habis si plasma nutfahnya atau sumbernya. Kenapa? Karena kimia bahan alam bergeraknya dari situ, dari tumbuhan yang ada. Ya, bisa bagian daunnya, bunganya, akarnya, kulit batang, atau mungkin apa namanya ranting. Ya. Nah, ini nanti harus dilakukan proses pengambilan. Kan kita tidak mungkin menggunakan atau tidak semua dari bahan dari tumbuhan itu semuanya kemudian memiliki bioaktivitas. Nah, maka dilakukanlah proses isolasi. Sebelum isolasi nanti harus ada ekstraksi terlebih dahulu. Jadi berarti diekstrak dulu dari bagian-bagian ini, kemudian nanti dilakukan sejumlah tahapan untuk proses isolasi. Untuk apa isolasi? Untuk mendapatkan senyawa murni. Senyawa murninya apa? Tadi ada yang dari golongan terpenoid, kemudian steroid, flavonoid, fenilpropanoid, dan seterusnya, gitu ya. Dari sini apa yang harus dilakukan? Biasanya setelah diperoleh senyawa murni itu kita harus lakukan dulu penentuan struktur. Penentuan struktur, bagaimana caranya? Tentu saja kita perlu punya data. Data apa? Data spektroskopi. Bisa dari hasil IR, UP, VIS, kemudian NMR. NMR-nya ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, katakanlah seperti itu gitu ya. Atau mungkin menggunakan GCMS, tapi dasarnya adalah spektroskopi. Kita harus punya spektrum hasil pengujian si senyawa murni tadi, gitu. Harus dianalisis, ya. Nah, kalau sudah tahu strukturnya, nanti kita bisa melakukan modifikasi struktur, ya. Misalnya senyawa murninya itu adalah dari golongan triterpenoid tapi glikosida.
Nah, ternyata triterpenoid glikosida itu dia sulit larut di dalam air. Gitu kan? Nah, maka harus dilakukan modifikasi. Gimana caranya agar dia mudah larut di dalam air? Maka di sini ada modifikasi struktur gitu. Ya, modifikasi struktur ini bisa jadi terjadi secara alami seperti tadi nerol dengan neral tadi ya, itu jadinya secara alami. Tetapi di lab juga bisa dilakukan modifikasi. Maka ada yang namanya sintesis tapi semi apa namanya istilahnya tuh? Semi sintesis. Dari bahan alam tapi hanya gugus fungsinya saja yang kemudian dilakukan perubahan, ya. Nah, dari senyawa murni ini pun kita harus melakukan bioassay. Bioassay itu untuk tahu dia itu aktif sebagai apa. Kan tadi semua yang sudah diciptakan oleh Allah, termasuk senyawa murni yang ada di dalam tumbuhan itu, gitu ya, pasti ada manfaatnya. Gak mungkin gak ada manfaatnya, karena Allah itu menciptakan segala sesuatu selalu by design. Masalahnya adalah kita nggak tahu, belum tahu. Maka untuk tahunya kita lakukan percobaan bioassay. Mungkin ada yang paling mudah itu atau yang paling sederhana biasanya uji 1 untuk antimikroba, 2 antioksidan, gitu kan? Nah, dua uji ini paling umum, paling lazim dilakukan, ya. Nah, dan paling banyak juga yang kemudian mengerjakannya. Kalau di Bandung itu bisa di lab mikrobiologi, misalnya di apa namanya lab mikrobiologi di lab terpadu miliknya biologi, atau kalau tidak ada spesiesnya biasanya kita ikut ke Unpad atau mungkin ke lab Staba, katakanlah seperti itu, yang memang menyediakan untuk uji antimikroba misalnya. Untuk antioksidan di lab kimia atau natural product-nya kimia lab terpadu UIN Bandung itu bisa. Mungkin di UIN Sunan Kalijaga juga lazim dilakukan gitu ya untuk antioksidan. Nah, biasanya kalau sudah ada data hasil uji antioksidan atau apa namanya tadi mikroba, itu nanti kita lanjut dengan uji yang lain. Antioksidan itu ada kaitannya dengan anti kanker. Ada juga mungkin yang dilanjutkan ke anti malaria atau anti hepatotoksik katakanlah, atau anti HIV misalnya ya. Ada senyawa saya yang memang punya aktivitas dan seterusnya. Kalau kemarin itu anti COVID, antivirus, begitu ya, mangga silahkan. Ini bisa dilakukan. Nah, informasi ini sangat berguna ketika mau dilanjutkan untuk tadi modifikasi struktur, begitu ya, termasuk juga untuk pengembangan untuk obat-obat baru, begitu, yang berasal dari bahan alam. Nah, ini kalau kita memanfaatkan bahan yang berasal langsung dari alam, dari tumbuhan yang hidup di alam. Nah, tapi bisa jadi kasusnya seperti saat ini. Jadi ada yang diperoleh dari tanaman tingkat tinggi, dari hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan pada saat itu, tapi sekarang si tanaman itu sudah tidak ada, kayu meranti misalnya, kan sudah susah ya, benar nggak? Nah, maka kemudian dilakukanlah bioteknologi, misalnya dibuat tumbuhan transgenik. Nanti dilakukan juga proses yang sama, proses isolasi, lalu diperoleh senyawa murni dan seterusnya. Ya. Selain itu bisa juga dilakukan seperti yang dikerjakan di UIN Bandung, ada laboratorium kultur jaringan, gitu ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan apa namanya biomasa dari tanaman yang memang sudah langka. Contoh misalnya Moros macraura. Moros macraura itu hanya ada di beberapa tempat saja. Yang paling utama adalah di Andalas. Universitas Andalas, di situ ada satu pohon besar begitu. Nah, itu pernah dibawa ke ITB, kemudian dilakukan kultur jaringan, ada batangnya, akar, daun begitu ya. Nah, dilakukan kultur jaringan dan ternyata bisa diperbanyak, termasuk bisa juga digunakan untuk jadi bibit. Sehingga di Bandung sekarang ada Morus macraura di daerah Cigadung begitu. Nah, itu kemudian dari hasil kultur jaringan itu dilakukan proses yang sama tadi, diekstraksi, isolasi, dihasilkan senyawa murni. Nah, biasanya kultur jaringan juga ini adalah salah satu tahapan yang memang dilakukan untuk mendapatkan senyawa baru, gitu ya, dengan menggunakan
dengan memodifikasi prekursornya. Contoh misalnya dengan menambahkan enzim tertentu, gitu ya. Karena suatu tanaman itu bisa menghasilkan metabolit sekunder ketika dia punya enzimnya. Ya. Nah, di belakangnya biasanya ada ase-ase. Nah, jadi di sini dengan penambahan prekursor tertentu, enzim misalnya, maka akan dihasilkan senyawa yang baru dari kultur jaringannya itu yang mungkin berbeda dengan senyawa murni yang memang dihasilkan dari tumbuhan aslinya. Nah, jadi inilah peluang-peluang yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Anda sebagai kimiawan di kimia organik bahan alam. Jadi mau di mana? Apakah mau isolasi? Enggak. Mau di pemanfaatannya untuk bioassay atau kultur jaringan transgenik juga enggak. Ya, peluangnya bebas. Nah, peluang ini juga Anda bisa lihat dari gambaran berikut ya. Jadi awalnya selalu kita ini belajar tentang etnofarmakologi. Nah, tanaman dari tanaman obat. Nah, ya. Di daerah kita ini ada banyak tanaman obat. Tugas Anda adalah coba cek di daerah masing-masing. Tumbuhan apa yang sering digunakan sebagai obat? Apalagi kalau misalnya ada tumbuhan memang khusus hanya ada di daerah Anda sendiri gitu ya. Dan itu sering digunakan sebagai obat. Itu sangat bagus, ya. Nah, tanaman obat ini bisa dalam keadaan segar digunakannya, bisa juga nanti dikeringkan. Kalau dikeringkan, bisa jadi nanti dalam bentuk simplicia seperti teh begitu ya, atau dalam bentuk serbuk, ya. Kemudian nanti dibungkus dalam bentuk dibuat kantong-kantong seperti itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi di Agradaya. Jadi dia punya tanaman obat, dikeringkan, dibuat serbuk, dikemas dalam bentuk kantong. Nah, tapi ada juga yang lebih advance gitu ya. Setelah dikeringkan itu dibuat serbuk atau dibuat tablet, dibuat pil atau dibuat pasta. Ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Artinya dia hanya pekerjaannya fisik saja gitu. Nah, tetapi untuk tumbuhan obat ini sendiri bisa dilakukan oleh ahli kimia nih ya, dibuat ekstrak dulu. Kalau diekstraksinya dengan alkohol maka akan dihasilkan tinktur. Kalau tinktur berarti ini sajiannya adalah sajian cair atau sediaan cair. Ya. Kalau menggunakan pelarut lain maka atau mungkin juga menggunakan air sebagai ekstraktornya begitu, maka akan nanti harus dikeringkan terlebih dahulu sehingga dihasilkan ekstrak padat. Gitu. Dari ekstrak padat ini baru kemudian dibuat tablet, kapsul atau salep. Ya. Kalau mau diubah menjadi atau kita mencari obat baru yang memang senyawanya murni, maka dari ekstrak padat itu harus dilakukan fraksinasi, dimurnikan, dihasilkan senyawa murninya, atau nanti dari senyawa murni itu dilanjutkan menjadi obat sintetis, artinya dibuat secara sintetis. Nah, baru kemudian dikenakan sebagai obat baru atau dalam bentuk sajian tablet, kapsul, sirup, dan injeksi. Ini juga setiap titik bisa menjadi peluang Anda untuk melakukan penelitian. Nah, kira-kira kalau dari sini gambarannya apa yang akan Anda lakukan? Sudah terbayangkah kira-kira? Nanti Anda mungkin langkah pertama adalah identifikasi dulu di daerah masing-masing. Adakah tanaman obat yang memang potensial atau belum banyak istilahnya tuh belum banyak dikaji gitu sehingga potensi nanti kebaruannya menjadi relatif besar. Nah, maka Anda boleh pilih itu, ya. Atau misalnya saya tidak akan mencari kebaruannya. Kebaruan yang saya tawarkan bisa adalah dari sediaannya. Saya mau membuat, misalnya di Agradaya itu melakukan modifikasi. Contoh misalnya, kunyit itu
biasanya dalam bentuk apa sediaannya? Di Sleman, di Jogja, di Bandung, di Solo, kira-kira dalam bentuk apa kunyit dijual? Rimpangnya? Rimpangnya atau apa? Yang paling umum di pasar berarti rimpang ya, benar nggak? Nah, tapi ada juga yang dibuat dalam bentuk chopnya, jadi diiris kecil-kecil begitu ya, tapi dalam keadaan kering, namanya simplicia. Jadi biasanya untuk wedang kayak gitu ya, itu kan tidak dalam keadaan halus, tetapi dia hanya dalam bentuk potongan-potongan kecil seperti itu untuk nanti diseduh, betul nggak? Nah, di Agradaya itu dia diserbukan, dikeringkan kemudian diserbukan, tapi kemudian ditambah sejumlah ingredients yang lain. Contoh misalnya ditambah dengan creamer nabati, sehingga menjadi misalnya ada ginger latte, ada ginger apa namanya, turmeric latte seperti itu, sehingga kemudian bisa dinikmati sebagai minuman yang kekinian gitu ya. Nah, nanti Anda bisa atau kita bisa ngobrol ke sana. Kemarin saya sudah halo-halo dan oke, yang paling jelas adalah di sana produksinya dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Ahad libur begitu. Dan kita bisa berkunjung berarti di hari kerja kalau mau lihat proses produksinya seperti itu. Dan kalau ada yang mau belajar juga di sana, mah enggak. Oke. Nah, jadi bisa jadi tanaman obatnya yang umum saja, tetapi Anda akan membuat sajiannya yang memang berbeda dari yang lain, mangga, silakan ya. Pilihan ada di tangan Anda. Oke, ini adalah contoh-contoh obat yang berasal dari bahan alam. Contohnya adalah taksol. Taksol ini adalah obat kanker karena dia mampu melawan 8 jenis sel kanker. Kemudian derivat dari taksol juga ada. Jadi untuk kemoterapi ini biasanya digunakan senyawa murni begitu, tetapi dia punya efek samping ya kalau untuk sudah kemoterapi. Kemudian ini penisilin G, ini antibiotik yang penemunya itu meninggal karena si terinfeksi apa namanya jamurnya itu. Kemudian ini adalah balanokarpol dari tanaman Hopea yang dia punya sifat sebagai anti HIV. Kemudian ini adalah taksol tadi. Kemudian ada forbol. Forbol itu ada di dalam, Anda tahu mungkin jatropa apa ya, jatropa kurkas gitu. Jarak ya, ada jarak, minyak jarak mungkin. Nah, si taksol ini dia kalau kita lihat strukturnya adalah struktur terpenoid, kemudian dia berikatan dengan beberapa gugus yang lain begitu, gugus fungsinya cukup banyak begitu, dan dia sebagai anti kanker ya. Juga alkaloid yang sudah sejak 3.000 tahun yang lalu dikenal sebagai sumber obat-obatan, di mana senyawa-senyawa yang ada nitrogennya itu biasanya digunakan sebagai obat. Contohnya adalah Conium apa nih, maculatum, di mana di sini ada konin. Konin itu biasanya untuk anti nyeri, termasuk juga untuk ini kodein, itu yang saya ceritakan tadi. Kodein ini adalah dari papaverin, gitu ya. Kodein itu kalau Anda perhatikan itu memiliki kekerabatan secara struktur dengan morfin. Anda lihat apa sih perbedaannya antara kodein dengan morfin? Sama beda? Lihat dari cincinnya sama beda? Beda, Ibu. Hah, cincinnya beda? Yang benar. Bukan cincinnya sama. Cincinnya sama, jumlah atom C asimetrisnya juga sama, hidrogennya sama, betul nggak? Yang beda apanya dong? Gugus OH-nya, Bu. Gugus OH, OH yang mana kan? OH ada 2. Yang atas. OH yang atas, Anda perhatikan baik-baik. Ini yang satu OH, yang satu adalah metoksi. Betul nggak? Nah, jadi berarti morfin itu
bisa diperoleh dari kodein. Benar nggak? Atau sebaliknya, kodein bisa diperoleh dari morfin, seperti itu. Makanya sekarang yang namanya narkoba itu bukan hanya morfin, tapi juga ada turunannya, ada kerabatnya, ada senyawa-senyawa yang memang memiliki kemiripan. Hanya beda di sini metilnya berarti mengalami metilasi gitu ya, atau mungkin di sisi yang lain nanti akan ada OH-nya lagi beda dan seterusnya gitu. Tetapi dari strukturnya itu sama. Nah, ini dia digunakan dua-duanya sebagai obat penghilang rasa nyeri, begitu, penahan rasa sakit, ya. Atau saya sampai kalau ya obat bius lah ya seperti itu, gitu. Nah, saya kemarin mendapat injeksi fentanyl itu satu langkah dari kodein, begitu, ya. Nah, selain itu ada kokain. Kokain ini dari koka, ya. Ini juga sama, punya fungsi yang sama begitu ya, yang sehingga dikatakan sebagai alkaloid yang abused, gitu ya. Ada morfin, heroin, dan kokain gitu. Nah, jadi morfin ini diubah menjadi heroin dengan cara asetilasi dari gugus hidroksilnya, gitu ya. Nah, ini kecenderungan terkini dari perkembangan bahan alam. Pertama adalah untuk mendapatkan obat-obat baru, begitu ya. Kemudian yang kedua untuk bahan kimia sintetik. Yang ketiga untuk bahan obat terapi, gitu ya. Obat dengan terapi beda. Kemudian kecenderungan lain adalah untuk menemukan bioaktif, senyawa-senyawa yang aktif apa saja, begitu ya. Meskipun dia bukan sebagai obat. Oke? Secara ekonomi itu orang juga mencari begitu ya bahan alam ini karena dia memiliki nilai ekonomi. Kalau kata Pak Jokowi zaman baheula gitu ya, kalau pengen kaya cenah eta beternak kalajengking, karena kalajengking mahal cenah kitu. Kacida pisan ya. Kenapa? Karena dia punya nilai ekonomis. Gitu. Berarti apa? Di situ ada bahan yang memang punya khasiat tetapi dia kemudian sulit didapatkan dan itu yang menyebabkan nilainya menjadi tinggi, ya. Kemudian secara farmakope dia itu digunakan sebagai alternatif, obat alternatif, gitu ya. Kemudian bisa juga arahnya itu untuk consumable, artinya untuk makanan-makanan yang memang berkhasiat atau kita sebutnya sebagai functional food seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan ini sebagai halusinogen atau plant-based drugs of abuse, gitu ya. Jadi untuk halusinogen, narkotik, begitu ya. Bahkan sekarang kanabis itu kan ada medical cannabis, benar nggak? Anda mengikuti nggak berita atau perkembangan perundangan? Kalau di Thailand itu yang namanya ganja, ada ganja medis, gitu. Di Amerika pun sama, gitu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia. Di Aceh itu makanannya, kopinya enak katanya ya. Saya belum pernah ke Aceh. Mungkin teman-teman yang dari Aceh, dari Aran ini, Mutia bisa ngasih testimoni juga gitu ya. Karena katanya di situ ada kanabisnya. Yang memang di Aceh itu digunakan sebagai bumbu. Betul nggak? Mana orang Aceh? Orang Aceh mana orang Aceh? Siapa tadi? Yang dari Aceh teh? Nah, itu sejumlah kecenderungan dari penggunaan bahan alam yang berasal dari tumbuhan. Ini adalah contoh tahapan isolasi bahan alam. Anda bisa lakukan ini terutama untuk yang memang akan mendapatkan atau akan mengkaji senyawa aktif dari bahan alam, begitu, dari mungkin teman-teman yang dari saintek gitu. Kalau dari pendidikan kimia, saya tidak mengarahkan untuk mendapatkan senyawa aktifnya, tetapi untuk mendapatkan produk-produk yang memang diperkaya dengan ekstrak sehingga bisa digunakan untuk misalnya functional food tadi, atau untuk obat-obatan yang memang diformulasikan khusus, gitu ya. Itu barangkali teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 2 menit sebelum saya akhiri.
Ibu izin tanya. Silakan Malika. Ini tentang absen Ibu di INOS. Absennya masih belum bisa. Hah? Belum bisa? Oh iya, kenapa masih belum bisa? Apakah karena Anda, ya udah, berarti saya setting dulu ya. Nanti saya bisa diisi sampai pukul 17 insya Allah. Nanti coba saya setting dulu. Makasih Ibu. Oke, ada lagi? Ada Google Form yang akan dibagikan di grup WhatsApp, kemudian Anda harus mengisinya, begitu, sebagai kuis untuk hari ini. Lalu di pertemuan ketiga itu Anda tidak ada tugas apapun, tapi di pertemuan keempat ada tugasnya, ya. Nah, tapi saya akan berikan dari sekarang supaya di pertemuan keempat itu sudah siap semuanya. Yang harus dilakukan adalah Anda harus menganalisis jurnal yang terkait dengan screening dan juga isolasi fitokimia. Nah, sumber yang harus Anda ambil itu adalah dari jurnal internasional yang bereputasi. Saya nanti akan berikan akunnya ke salah seorang supaya bisa mengakses, atau mungkin saya tanya dulu, apakah kalian punya akun Scopus yang premium begitu sehingga bisa mengakses Scopus? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti nanti saya minta tolong PJ-nya saja. Kemudian nanti lakukan penelusuran, cari jurnal yang memang relevan tahun 5 tahun terakhir lah ya. Bahkan ada yang jurnal yang tahun 2025. Tahunnya can aya tapi jurnal nggak terbit. Nah, nggak apa-apa. Anda lihat, ambil jurnal yang memang screening fitokimia, yang ada screening fitokimianya. Yang harus Anda lakukan adalah melakukan analisis bagaimana screening fitokimia itu dilakukan, mulai dari metodenya, begitu ya, bahannya, alatnya, masuk bagaimana penyajian data serta interpretasinya. Gitu ya. Begitu pula dengan kalau sebelum screening itu biasanya ada ekstraksi. Nah, jadi ekstraksinya bagaimana? Apa alat yang dipakai? Begitu ya. Kemudian kalau ada pelarut, pakai pelarut apa? Berapa perbandingannya? Gitu kan? Nah, masing-masing satu jurnal, ya, masing-masing satu jurnal, tidak boleh sama jurnalnya, artinya harus berbeda. Kemudian nanti Anda kerjakan, saya akan sediakan nanti slot istilahnya tuh, link untuk submit dari pekerjaan tersebut. Oke? Itu pekerjaan atau tugas individu, tugas yang pertama. Ya. Nah, harapannya begini, Anda memilih si jurnalnya itu, terutama jenis tumbuhannya, spesies tumbuhannya itu sesuai dengan yang nanti akan, ya kira-kira akan menjadi tugas akhir Anda gitu loh. Ya, jadi yang nyambung dengan tugas akhir Anda. Misalnya kalau di Rizky misalnya ada tanaman aglaya seperti itu. Ya, maka cari jurnal yang memang membahas tentang aglaya, screening untuk aglaya gitu. Ya. Gitu ya, Rizky. Kira-kira kamu mau ambil tanaman apa? Dengan pembimbingnya sudah ngobrol? Belum ngobrol lagi. Ya, tapi paling tidak mungkin tahu kan pembimbingnya itu mengerjakan apa. Biasanya harus selalu terkait begitu ya. Atau paling tidak ini ada proyeknya yang memang sedang berjalan sehingga kan kamu bisa nempel di situ, bisa jadi gratis gitulah, biasa. Ya. Oke, nah jadi kaitkan dengan apa yang sedang dikerjakan yang di proyeknya ada begitu.
Oke? Supaya hemat. Oke, untuk sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di-post di grup. Grupnya terbuka setiap saat. Saya izin pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bantuan semua PJ di 3 kelas yang ada, MPKM, kemudian kelas apa ya, kelas AB gitu. Silahkan bantu cek teman-temannya ini siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir begitu. Saya mohon bantuan untuk membuat rekapannya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah.